Ngunduh woheng pakarti. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Bung Anes di channel acara Soan, channel YouTube Asmanaraya TV, kerjasama dengan anesprabu.com teman-teman semua. Jangan lupa teman-teman semua, sebelum kita berlanjut ke acara berikutnya, kita jangan lupa teman-teman semua untuk mensubscribe, kemudian like dan share, terus dikomentari. Dalam komentar itu teman-teman bisa juga request kepada kita, sowan kepada siapa, kita akan menindaklanjuti nanti. Tidak harus soal politik, tidak harus soal seni, bisa nanti ketemu dengan dokter atau ketemu dengan Pol PP, atau membahas tentang sesuatu yang sesuatu menyikapi COVID juga boleh ya teman-teman semua. Terima kasih yang sudah mensubscribe selama ini ya. Kita OTW ke 16.000 nih, naik 100 dalam waktu 1 minggu. Terima kasih ya teman-teman ya yang sudah mensubscribe ya. Oh ya teman-teman semua, kita juga membuka sponsor dan endorse apapun itu. Nomornya ada di WA di deskripsi. Silakan teman-teman langsung aja chat. Kita mau pasang iklan kak, nanti bisa dipasang di topi saya, atau di belakang sini bisa dipasangi background produk anda gitu lah. Kira-kira begitu ya Pak Produser ya. Karena ini request dari Pak Produser, beliau butuh dukungan karena selama ini belum pernah mendapatkan dukungan saudara-saudara. Apa yang terjadi? Oke, teman-teman semua, luar biasa malam hari ini kita sowan ke tempat salah satu seniman tentu saja, tapi seniman yang juga menjadi seorang peternak seni. Selain peternak seni juga pengamat seni, karena beliau melakukan totalitas kepada bidang yang dia tekuni, meskipun dalam pekerjaan sehari-hari etok-etok gitu ya. Etok-etok beliau menjadi direktur program di TVRI Yogyakarta. Siapakah beliau? Beliau adalah Raden Mas Kristi, atau sering kita panggil Pak Kris atau Om Kris. Wah, matur nuwun Pak Kris. Terima kasih ya Pak Kris ya. Saya sudah Siap. bersama produser saya yang satu itu diperbolehkan sowan ke sini. Terima kasih Pak Kris. Sehat Pak Kris nggih? Alhamdulillah. COVID-19 tetap tidak menghalangi bekerja ya Pak Kris ya. Bismillah, Mas. Bismillah. Tetap harus berlanjut Pak Produser, yang mati adalah sound system. Dan apa namanya itu, komponen-komponen panggung ini baru tiarap semua. Kalau televisi nggak boleh tiarap lah, nanti yang memberitakan siapa? Corongnya masyarakat. Nah, suaranya masyarakat di Tamu TVRI sebagai program dari pemerintah ke masyarakat ya media. Itu Pak Kris nggih. Siap. Pak Kris, jadi nanti kita akan ngobrol dulu Pak Kris, karena banyak yang request teman-temannya SB, terutama soal proses kreatifnya Pak Kris, terus kemudian keterlibatan Pak Kris dalam berbagai event di Yogyakarta, sanggar di Jakarta, karena Pak Kris juga penari, penulis naskah, sutradara, apa tari teater, terus kemudian tembang wayang, termasuk juga wayang orang. Terus beliaunya juga pelatih tari di Keraton Yogyakarta dan di beberapa sanggar guru. Nah, mungkin nanti kita akan lebih membahas bagaimana Pak Kris berproses kreatif sampai menuju kepada titik itu. Tentunya Pak Kris juga pernah belajar secara studi, belajar di kampus, atau secara personal bergelut di sanggar, atau belajar dengan perseorangan gitu Pak Kris. Kita awali dulu dengan Pak Kris dulu memulai proses kreatifnya di bidangnya Pak Kris itu sejak kapan Pak Kris? Senang seni, apakah dari orang tua atau belajar juga? Artinya tidak ada garis keturunan secara kesenian gitu. Karena ada beberapa seniman yang senang seni ya mergo bapaknya juga seni, ada juga yang tidak, ada juga yang dari kebiasaan mendengarkan wayang, ayahnya bukan seniman, tapi kemudian karena di masa kecilnya sering mendengarkan wayang di radio, lalu itu mempengaruhi dia untuk terjun ke kesenian. Nah, kalau dari Pak Kris pripun Pak Kris waktu itu? Eh, saya menari agak lupa mulainya. Pentas pertama lupa. Karena waktu itu belum sekolah ya. Jadi agak lupa. Jadi pentas pertama lupa karena masih kecil sekali. Bapak ibu saya bukan seorang seniman, tapi saya satu rumah dengan om, ya adiknya ibu yang penari. Oke. Terus kakek saya penari.
kakek buyut saya penari dan koreografer. Oke. Jadi lalu menjadi seneng kan, setiap hari lihat gamelan, setiap hari lihat tari, habituasinya pasti akan mempengaruhi kehidupan. Kira-kira ngoten niku awalnya, Mas. Jadi belajarnya memang dari awalnya ya. Ya, dan juga banyak kan, banyak karena deket kan, dalam Kaneman dari Iya. sini kan deket, sehingga sering lihat gitu. Nggih. Terus akhirnya juga terlibat di situ Pak Kris. Nggih, terlibat di situ. Lalu modelnya tari itu kan model istilahnya meguru ta. Ada pendidikan formal, tapi ada pendidikan non formal. Saya masuk pendidikan formal kelas 3 SD di Babatan Among Bekso Pendidikan Tari milik Keraton. Tapi yang harus dilakukan ketika sudah tingkat lanjut biasanya disuruh istilahnya meguru. Meguru itu bertatap muka langsung dan biasanya 4 mata dengan sang guru di rumahnya gitu. Disitulah kita diajarkan tentang proses kreativitas, tentang proses tari gitu. Falsafah. Justru yang terpenting itu, misalnya Oke. saja penari itu ada 3. Mm-mm. 1 belum baik, 2 sudah baik. Jadi yang pertama itu grade paling bawah itu belum baik. Kalau naik tingkat lalu menjadi sudah baik. Naik tingkat yang paling tinggi itu penari baik yang bisa membuat penari lainnya baik. Itu grade paling tinggi. Nah, itu kan konsep kesenian sebetulnya. Sas kebermanfaatan terhadap orang lain tuh pada fase taraf yang paling tinggi. Paling tinggi. Misalnya lalu kalau saya sudah senior, saya harus digadoki dengan penari yang waktu itu masih sangat belajar gitu. Wah, itu tantangan itu. Karena saya harus membuat dia baik. Juga tanggung jawab loh Dim. Tidak harus dia baik secara personal, secara kualitas personal dia baik, tetapi belum menjadi baik tatkala belum melahirkan sesuatu yang baik pula. Itu menarik. Artinya di situ ada tanggung jawab terhadap regenerasi berarti ini soalnya. Kira-kira Nggih, begitu, betul Pak. nggih. Itu yang saya lakukan di beberapa tempat, misalnya di penyutradaan saya di Beteng Rotterdam itu istilahnya neng tari, seorang penari senior itu harus memberikan sedekah. Sedekahnya apa? Sedekahnya adalah ilmu pengetahuan bagi juniornya, dan itu menjadi beban. Maka dari itu waktu itu ketika saya dingengerke kepada penari senior itu oleh guru saya dikatakan, nek nganti Kristiadi elek, itu berarti kamu gagal menjadi penari dalam fase yang tertinggi. Berarti kowe isih menjadi penari baik, bukan fase yang tertinggi sebagai seorang penari baik dan bisa membuat orang lain baik. Itu waktu saya masih belajar, saya dingengerke. Nah, di Beteng Rotterdam TVRI itu juga gitu. Dalijo itu sudah nggak butuh latihan, Ari nggak butuh latihan, Gondol sudah nggak butuh latihan, Juana sudah nggak butuh latihan, karena mereka sudah bisa. Mereka saya katakan bahwa sekarang Anda harus bersedekah kepada Mbak Larastiti misalnya. Dalijo harus memberikan sedekah pada Mas Fian. Ari harus memberikan sedekah pada Mas Anter misalnya. Mereka harus mau memberikan sedekah. Kerelaan sedekahnya itulah menunjukkan tingkat kepenariannya yang tinggi. Sifatnya sangat personal. Ketika maksudnya personal itu langsung gitu. Yang disampaikan Pak Kris tadi bertatap muka. Berarti cenderung eksplornya nanti akan lebih dalam pastinya itu dibandingkan dengan katakanlah kalau belajar melalui yang banyak atau belajar komunal di kampus secara studi akademik kan hanya teori-teori saja. Itu prakteknya memang praktek terus nilai-nilai itu loh Pak Kris yang paling penting mungkin ya. Kalau belajar secara personal kan iso belajar nganti sejarah-sejarah barang gitu loh. Belajar lebih
Nggih. komprehensifnya ke sana ya. Salah satu guru sepuh saya Nggih. dan juga dosen akademik itu Pak Ben. Karena saya hanya 8 SKS. 8 ke SKS itu berapa? Tapi saya nggak dapat apa-apa Oke. dari Pak Ben di Kampus. kampus. Lalu saya ke rumahnya. Kalau ke tempatnya Pak Ben itu ya dari jam 7 sampai jam 3 pagi. Dari jam 7 sampai jam 5 pagi. Di tempatnya Pak Ben, di tempatnya Romo Dinu, di tempatnya Romo Yuwan, di tempatnya Romo Bronto Diningrat, di tempatnya Janadi, di tempatnya Kintoko. Hampir semuanya penari-penari top alusan saya pasti pernah datang ke rumahnya. Kalau beliau masih sugeng loh ya, yang masih sugeng waktu itu. Jam 7 pagi sampai jam 5 Jam 7 sore. malam, Jam 7 malam sampai jam 5 pagi. 5 pagi. Itu seperti transfer kebatinan, Mas. Oke. Karena idealisme. Hidup. Tari itu hidup. Tari itu tidak seni. Oke. Tari itu hidup. Ketika orang punya kerelaan berbagi tinggi, itu kelihatan pada tarinya. Terasa Jadi, Pak, ini. terasa. Ya? Wong nari sing kerelaan berbaginya tinggi itu terasa ya. Terasa. Orang tari yang tidak punya perasaan, tidak punya kerelaan berbagi, itu terasa. Nah, tari itu ora didelok kasat moto. Kudu nganggo rasa. Kudu nganggo rasa. Mulane Rotterdam itu saya memakai metode tari. Nganggo rasa. Rasa berbagi, rasa saling menghormati. Jadi nek tari ngoten niku, jenengan nari kalih kula, saya tidak menghormat, itu ketok. Jadi harus punya kerelaan untuk menghormat Anda. Gusti Allah itu ada pada diri Anda. Ada pada diri saya, iya. Ada di tempatnya Mas Hasfi, iya. Saya harus menghormat Gusti Allah yang ada pada diri Anda. Itu tari. Bukan persoalan estetika gerak saja. Tidak hanya persoalan estetika gerak. Konsep kehidupan. Dan itu yang saya terapkan di Beteng Rotterdam. Tidak hanya di tari, bisa dipraktekkan. Bisa. Di angkringan bisa. Wah, agak keras saya kalau di angkringan. Karena teman-teman sudah sangat mengenal saya. Kalau ada yang tidak mau berbagi, langsung saya marahi. Kamu boleh membunuh teman kamu di atas panggung. Tapi kalau kamu membunuh teman kamu di atas panggung, di bawah panggung kamu saya bunuh. Iya dong. Itu kasarannya. Di tari juga gitu. Harus rela menghormat. Sekecil apapun penari itu. Dia masih ajaran pun kita harus menghormat. Jadi neng tari niku yang saya pahami, nggak mungkin penari di atas panggung saya bunuh, walaupun saya senior. Penyutradaraan di tari yang saya pahami adalah seorang sutradara itu tabu untuk membunuh penarinya di atas panggung. Biarin dia. Coba lihat, nanti kan jelek. Nah jelek kan, nah hancur kan kamu. Itu tabu bagi seorang sutradara. Paham tari yang saya lakukan. Maka dari itu di angkring di Rotterdam saya pasti keras. Lebih baik saya keras supaya kamu tidak terbunuh di atas panggung daripada saya tidak keras tapi kamu terbunuh di atas panggung. Penari Rotterdam, saya pasti kalau anak baru pasti 2 scene. Naik lagi 4 scene. Naik lagi 8 scene. Naik lagi jadi tokoh utama. Itu yang terjadi pada Lintang, pada Vertigo, pada Trinil, pada Sotel, pada Serundeng, pada Dalijo, pada Vian, hampir begitu semuanya. Kalau mampu pasti naik. Nah, proses melihat mampu itu nganggo rasa. Nek nganggo rasa mesti jujur. Tidak bisa saya mengatakan bahwa Mas Anas karena saya benci lalu saya menganggap Mas Anas jelek. Karena oleh rasa. Olah rasa itu biasanya lebih jujur. Nek mboten kiat personalitinya Pak Kris. Lihat misalnya tidak Dalam sebuah proses diperlakukan begitu atau
ora ngerti karepe kita gitu loh. Untuk menjaga marwah tadi. Pripun maksudnya? Katakanlah dalam sebuah proses ya. Kemudian Pak Kres kemudian menjaga itu terus rakwat bocah itu gimana Pak Kres? Eh, Dalam sebuah proses misalnya. saya pasti akan mencoba terus kok. Oh iki apik nang kene. Iki tak kayak gini. Oke. Oh iki apik nang kene tak kayak gini. Oh iki apik nang kene tak kayak gini. Berarti hanya soal bagaimana menggiring ke arah sana gitu Pak Kres. Nggih. Ya. Artinya metodenya juga berubah-ubah ya. Nggih. Karena ada ngemongnya juga berarti nggih. Nah, ada orang mengatakan bahwa dalam sebuah kelompok ada kreator hebat, 1-2 orang yang bisa membuat kelompoknya hebat. Sedangkan itu keliru menurut saya. Tiap orang pasti punya kreativitas. Pasti. Tidak mungkin satu orang pun tidak punya kreativitas. Manusia ya Pak Kres ya. Jadi tergantung. Oh iki bocah iki passionnya neng ndi? Oke. Bocah iki apike neng ndi? Misalnya seorang penari atau seorang pemain ketoprak atau seorang pelawak, saya tahu kalau ini saya pasang di sini pasti jelek. Ya jangan dipasang di situ. Itu namanya saya membunuh pemain. Jangan dipasang di situ. Neng ini rapek pindah gini, neng ini rapek pindah gini, sampai dia jadi. Si sutradara atau seorang Korea harus paham sela-sela nih berarti Pak. Harus memahami penarinya, tidak hanya soal kemampuan, berarti kan harus memahami secara personal juga nggih. Tekan ning rasa niku lho. Nggih. Wong iki bocah iki nek digetak wedi utawa menggunakan metode ini sepertinya kira kuat. Makanya juga akan berganti metode berarti ya. Nggih, berganti metode. Nggih. Kemarin itu Mas Noto itu bagus sekali tuh mencitir Hamengkubuwono pertama dalam bukunya The Teachers of Hamengkubuwono. Hamengkubuwono itu menulis buku itu dirampas oleh Inggris dan pada tahun 1812 ketika Raffles datang dan baru saja kembali itu dia mensitir tentang kata-katanya Hamengkubuwono. Seorang pemimpin atau sutradara atau kepala seksi program atau apapun atau kepala rumah tangga atau kepala organisasi itu harus tulus dan ikhlas mencintai anggotanya. Kalau dia tidak tulus dan ikhlas, maka pemimpin itu akan hidup dalam kegelisahan dan kecemasannya. Jadi saya dengan geng X itu harus tulus mencintai. Kalau tidak tulus, saya pasti akan gelisah. Saya selalu mengatakan pada teman-teman angkringan, honorarium saya terbesar dari angkringan adalah ketika Anda sukses. Itu honor terbesar saya. Kalau saya menjadi kepala seksi program di TVRI, honorarium terbesar saya menjadi kepala TVRI adalah ketika teman-teman hebat. Sudah dijawab Pak Produser. Kemarin kan kita podcastan dengan Pak Dalijo. Jadi honornya adalah bukan persoalan material ini. Pak Kris sudah menjawab loh. Tapi honornya adalah bagaimana orang-orang yang terlibat di angkringan itu atau terlibat dalam programnya Pak Kris atau terlibat dalam sanggarnya Pak Kris adalah bisa menjadi hebat. Gitu Pak Kris. Bisa menjadi sukses, bisa menjadi hebat, survive di sana gitu loh. Artinya ya kemandirian personalnya menjadi wes dadi gitu, ora tanggung gitu. Itu juga sebenarnya bagus ya Pak Kris dalam idealnya sebuah regenerasi. Kalau Pak Kris tetap modelnya seperti itu. Karena bermacam-macam Pak Kris ini. Kalau kita melihat fenomena gejala misalnya teater misalnya itu regenerasi kita itu hari ini banyak orang mengatakan sedikit berhenti. Kalau aktor lah, aktor teater, aktor ketoprak misalnya, sutradara ketoprak juga banyak yang berhenti stagnan. Festival-festival itu seolah tidak memunculkan sutradara baru, tidak memunculkan penulis naskah baru yang bisa kontinu yang pas festival itu saja. Misalnya ada lomba penulisan naskah, itu juga yang menang juga hanya dipentaskan sekali 2 kali. Artinya follow up terhadap pemenang itu tidak terjadi. Dalam pandangan Pak Kris, regenerasi yang sekiranya pas
hari ini untuk konteks kesenian baik itu tradisi maupun modern pripun saya ini pun. Lah saya itu cuma ngikutin guru-guru saya itu ya. Nggih niku penting dibagi Pak. Jadi guru saya itu misalnya nih, sekarang nih, ini yang Nggih. terjadi pada saya karena saya sudah tidak nari toh. Saya punya anak, Mas Dodok punya anak, Mas Yoto punya anak, Jeng Inul punya anak, Bung Sus punya anak, Mas Antyo punya anak. Kalau ada penari baru, itu dipopok. Nah, mbok gitu menari. Nggih. Apalagi tahu kalau bapaknya penari, bapaknya aja penari kok. Menari, Mas. Kalau nggak datang latihan, terus datang lagi. Kemarin kok nggak datang latihan? Wah, bagus sekali kok tariannya. Tariannya bagus. Terus besok tak buatkan tarian, Mas. Sutradara ini saya tak gawekin naskah. Itu antara kami-kami itu gitu. Mbah-mbah guru saya itu juga gitu. Saya tuh ya dingonokke mbiyen iki. Karo Romo Yuwan apik kowe tes, gawe naskah tes. Dikon gawe naskah, digolekke duit, dinggo mementaskan naskah saya. Jadi nek saya mulang, itu saya bayar utang, Mas. Saya bayar utang nek saya mulang itu. Utang terhadap guru-guru saya. Saya itu dulu nek diajari guru-guru sepuh itu wis disuguh orang bayar saya itu. Jadi saya itu utang, bayar utang. Kemarin teman-teman tari Mas Noto ngendika ke keraton lah karena teman-teman tari mau pentas eteng. Saya kebetulan banyak paham tentang eteng karena dulu penari. Tak ajak ke sini. Saya bayar utang. Bukan saya ingin sedekah itu. Saya bayar utang nek saya. Jadi regenerasi itu bayar utang, Mas. Bayar utang saya, Mas. Ora regenerasi itu. Saya bayar utang. Pertanggungjawaban itu Pak nek utang. Nggih, Kudu utang ya kudu disaur to ya. nggih. Harus disaur ya. Bayar utang ning gone Mas Pulung, bayar utang ning gone Mas Jalu, bayar utang tidak harus ke anak saya. Ya. Nggih, tidak harus bayar utang. Nek bayar utang ke punjulan lah kuwi lagi sedekah dim. Nggih. Nggih. Ning ya ora iso punjul wong saya meguru 13 orang. Jadi iya, Banyak utangnya Pak. banyak utangnya. Padahal guru-guru saya itu mengajari saya mulai dari kelas 3 SD sampai berapa tahun? Mungkin usia 30. Saya sudah nggak bisa nari wong ora iso dadi guru wong saya terlalu banyak bekerja. Itu dim. Jadi intinya bayar utang. Saya dulu pernah belajar teater di tempat Pak Azwar AN. Nek saiki aku mulang teater ki aku bayar utang karo Pak Azwar ki. Wis tau diajari teater aku kudu ngajari teater. Oke, berarti kesimpulannya ini adalah sebenarnya pertanggungjawaban keilmuan terhadap guru saya personal. Pertanyaan kemudian saya harus membagi hal ini. Itu kan kewajiban kita sebagai manusia, sebagai makhluk. Barangkali kesimpulan saya seperti itu. Asik kalau semua orang punya kesadaran hal seperti itu. Itu kan semangat asih asah asuh gitu ya. Semangat mengasihi, semangat mengasuh, semangat mengasah itu kalau dalam konteks sanggar bisa dipraktekkan saya pikir Pak Kerja model seperti itu nggih. Tidak hanya sanggar, neng TVRI saya ya begitu. Oke. Saya kan menjadi koordinatornya teman-teman sutradara 19 orang. Sutradara Features, Oke. sinetron gitu kan. Pengacara. Itu ya saya bayar utang. Artinya kepala program sutradara itu kewajibannya sebagai akar. Teman-teman program PD producer itu konco-konco angkringan itu, konco-konco pemain Rotterdam itu sebagai daun dan bunga. Tugasnya akar itu mensuplai makanan, supaya mensuplai vitamin, mensuplai nutrisi supaya bunga dan daun itu tumbuh dan berkembang.
bisa segar bermekaran, betul. enak dipandang mata, Nah, nggih. Ya menghasilkan tugasnya itu. sesuatu gitu. Iya. Wah, TVRI itu sutradara terbaik sinetron di TVRI Jengani Mardiati. Sutradara Features TVRI Jogja. Kameramen terbaik TVRI Jogja 2. Masuk Mono, Mas Alfian, Mas Gapong 3 malahan. Terus soundman terbaik Jogja. Gitu, Mas. Mereka orang-orang hebat. Nah, Itu yang membedakan barangkali dengan yang sewu stasiun TV yang lain, yang lain mungkin ya. Dapur produksinya ternyata seperti ini, dapur prosesnya. nah, menjadi sutradara itu tidak boleh membunuh penari. Kalau kamu supaya dia maksimal, kamu harus berpikiran positif terhadap dia. Angkringan misalnya, saya harus berpikiran positif terhadap Sundeng, berpikiran positif terhadap Ari, Geng Ik, dan lain sebagainya. Harus berpikiran positif bahwa dia orang-orang hebat. Pohon, ini pohon bagus, pasti akan berbuah. Demikian juga manusia. Mereka harus kita pandang bahwa mereka hebat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak punya kreativitas. Pasti punya kreativitas. Tinggal bagaimana kita sebagai pengolah itu memunculkan. Nah, itu aja. Saya merasa tidak mengolah. Saya menemani. Saya menemani. Ngancani. Bahasa lainnya ngancani. Ngancani. Guru saya mengatakan, kowe aja dadi guru. Kowe kudu ngancani kanca-kancamu. Kowe kudu ngancani junior-juniormu. Ngancani, Mas, bukan guru, Mas. Dolan. Apa? Dolan, iya. Ya yang ngancani Sundeng, ngancani Ari, ngancani Pawiro, ngancani Sotel, ngancani Trinel, ngancani Lintang, ngancani Wulan begitu. Ngancani, Mas. Tapi ya tetap saya masih bingung nih, Pak. Ngancani ya tetap mendampingi proses ya. Nggih. Berarti kalau ada yang salah realnya itu dibenerin, Pak ya. Nggih. Dibenerin, kemudian Pak Kris memberikan arahan, apike sinau ngene kowe saiki. Apike sinau gitu. Nggih. Kowe iki kurang improve-mu kurang ngene gitu. Itu Pak Kris maksudnya Ya, ngancani tapi begitu ya. tahapnya kan beda. Nek wis dalijo tuh ngancani full saya. Adek nenek wis ilmune wis luwih dhuwur tinimbang aku sekarang. Mateng katanya. Iya, Ari ilmune wis luwih dhuwur. Di TVRI wah banyak ilmu-ilmu yang lebih tinggi. Mas Bambang JP itu penulis hebat. Saya TK kalau di bidang penulisan naskah features. Arya Nurdika itu pemusik hebat. Saya TK, saya ngancani mereka. Anik Mardiati sutradara terbaik seluruh Indonesia. Saya belum pernah jadi sutradara sinetron terbaik, saya belum pernah. Berarti kan saya ngancani. Bukan guru toh. Ngancani. Mereka lebih baik dari saya kok. Konco angkringan itu nggih kula kancani nih. Konco ketoprak nggih kula kancani. Penari-penari sing wingi pentas dulalah apik banget niku nggih kula ngancani wong kula joget pun mboten iso. Kan saya ngancani berarti. Kalau guru itu kan pasti harus lebih hebat toh. Niku kula mboten nih. Kalau dalam konteks di sanggar Pak Kris, di sanggarnya Pak Kris itu yang ngajari itu juga pernah ngajari secara teknik juga tapi ini. Iya, teknik ya. Jadi pada tahap tertentu kita itu ngancani. Nek sik pemula ya iso jadi guru. Tapi itu nggak lama kok. Jadi guru nggak lama. Saya jadi guru mereka itu nggak lama. Paling 1-2 tahun. Saya jadi gurunya seorang sutradara televisi paling 3 bulan. Baru gue wis ngancani. Ngancani diarah-arahke. Kowe rono kuwi apike ngene wae kowe menasihati gitu ya. Dalam bahasa saya mungkin mementori gitu. Ngancani kan berarti kan diterke to, Dim. Ngancani kan terke jajan, diterke dolan, diterke golek kulaan ada. Nah, ada teman TVRI lain tanya pada saya. Konsepnya bisa nih TVRI Yogyakartanya hebat-hebat itu gimana? Metodenya piye? Nek tak dongengi metodenya lucu, Mas. Piye, Mas?
Lah sing menang-menang tingkat nasional ki aku ndelok wae urung wis do menang. Ora ono preview, nggak ada preview. Nggak ada preview. Karena akar itu tidak perlu melihat daun. Akar itu tidak perlu melihat bunga. Akar ya ning jero tanah. Itu Ketika yang ya, itu yang mereka aneh toh. Mereka aneh. Wah sekarang yang lucu anak saya itu. Saya menang festival sendera tari. Saya sutradara sendera tari. Dia mau ikut festival sendera tari. Omong aku ora mas. Terus kan harus ada narasumber. Narasumbernya ya bukan saya. Mulai dari latihan sampai GR itu saya ndelok wik urung tahu. Dia menang saya ndelok ya ora. sinau dalam bentuk lain berarti ini. Belajar juga tidak harus langsung loh. Bisa melihat karya-karyanya Pak Kris kemarin-kemarin, kemudian mereduksi sendiri menjadi sebuah keilmuan juga bisa barangkali Pak Kris, atau mereduksi dari pola dan sikap Pak Kris terhadap kesenian yang tadi itu juga bisa. Barangkali secara hidup tadi itu kemudian di copy paste secara tidak langsung, meskipun tidak secara verbal perkataan atau secara teknik berlatih, barangkali direduksi kemudian dipraktekkan dalam sebuah proses, barangkali juga bisa ada the others yang mengikuti anak-anaknya Pak Kris misalnya gitu. Nah, yang terpenting itu kan bocah itu nek carane ajar motor kan nek wis iso numpak motor kan wis iso tekan ndi. Seniman kan itu. Ya, mengembangkannya berarti dewi itu Pak Kris. Dewe. Nah, bagaimana supaya dia itu secara sendiri menemukan potensinya. Cik nemokke potensi siapa? Dirinya. Yang menemukan tentang kreatifnya siapa? Dirinya. Yang menemukan tentang potensi-potensi yang ada dirinya. Nemokke awake dhewe. Pak Kris sekali lagi ngancani. 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 Ngancani kowe nemokke dirimu sendiri. Dan dituruti Pak Kris karep-karep nanti tak Iya. ngancani. Maka dari itu cacah angkring itu ora ono sing polane padha, betul ora? Karena mereka goleki dhewe kok, Mas. Ora ono sing polane padha karaktere coba. Beteng Rotterdam karaktere ora ono sing padha. Karena saya ora tau nyontoni, Mas. Tari ora ono sing karaktere padha. Yang saya kancani lho ya. Nah, sekarang itu kan terjadi pabrikasi nek istilah Mas Ya. Momo. Jadi contoh, jadi seragam. Nah, neng tari barat itu terjadi. Teori-teori barat, Mbo Jacqueline Smith, Lameri dan lain sebagainya. Itu teori barat. Kuwi nek dienggo enggak menganalisa teori tradisi klasik ora dadi. Karena kudu padha rampak. Tradisi klasik ora duwe rampak Jogja itu. Joget bareng. Iya, ning ora rampak. Jenis tarinya sama juga tidak rampak. Ora rampak. Ya, betul. Karena apa? Kowe kudu nemokke gayamu dewi-dewi. Kamu punya gaya sendiri-sendiri. Nah, le ndelok ora nganggo mripat, le ndelok nganggo rasa. Nek nganggo mripat kok ora bareng. Nek nganggo mripat kok ora rampak. Ini nek nganggo rasa dadi. Yang dibangun itu pola rasa, bukan pola gerak. Mulane teori tari itu nek barat itu 3. Gerak, ruang, dan waktu. Ora. Jawa ora. Wiraga, wirama, wirasa. Wirasa. Kayak dhewe mesti Wirasa. Mulane Beteng Rotterdam itu kudu nemokke dhewe kowe. Karaktere dhewe. Tak tukokke buku. Wacanen. Maka dari itu Lukito Mandrowo, Mangkudiningrat itu dhewe, Mas. Eksplorasi dhewe. Kula mek ngancani. Nek dibiji nganggo barat ra iso dinilai nganggo lapisan analisis metodologis kayak ra iso dim. Nek ukurane kemudian statistik rampak bareng
laras gerakannya bareng nggak bisa ya, karena ketemu aku akhirnya Pak Kris bahwa seni tradisi itu memang kudu nemu awake dhewe itu Pak Kris. Nah akibatnya apa mas? Ketemu iki. Saking saling menghargai mas. Wong ora kudu padha kowe. Ha kowe karo aku padha. Ora aja nganti padha. Ketika penari, aku kowe padha. Lah kowe copy paste. Kowe dadi tukang Robot. Akhirnya dia pasti rasane mesti ra mlaku. Nek rasane mlaku, sengoro iso bareng. Rasa pribadine lho, mlaku, sengoro iso bareng. Gerak. Tapi juga ada rasa yang kolektif Pak, pemaknaannya. Rasa kolektif itu dibangun dengan energi masing-masing. Ya. Jadi nek tari itu tarian rasa itu wah apik banget itu. Angkringan itu wangger wis puncak wis dadi itu dagelan wis dadi tarikan rasa. Mbok wong enem wis dadi apik ning beda-beda. Teori kolektifnya beda dengan teori kolektif buku-buku barat. Tarikan rasa pisan. Wis lepas naskah kabeh nganggo rasa. Wah, itu istilahnya bojo. Wah, bojo banget nganti reso diselani dul gitu. Nah, kuwi teori barat saya belum menemukan. Hasilnya gue gegirisi karo tekan kene lho. Wah, merinding aku ndelok. Nggih. Ora kok visual luaran. Wah, bareng. Kari ya. Nah, kan biasanya begitu tuh, Jim. Kalau juri-juri tadi itu biasanya begitu ya, Jim. Yang guru-guru ya, Jim. Itu biasanya ukurannya selalu bareng rampaknya. Nah, iki ora deh. Ukurannya ngeh. Nggih. Wah, cekel iki elok iki. Tarine apik itu. Nggih. Ukurannya itu, Pak. Iya. Teori apa ya, Dim? Ngeh karo tes ini teori apa, Dim? Wah, kayak mainnya nganggo rasa kan. Seni pertunjukan kan begitu. Wah, apik ya. Oh, wah kan emang teknis. Ada yang begitu kayak tekniknya apik mainnya. Teknik apik tapi ra ono rasane. Dialognya padha kabeh, Dim. Blockingnya padha kabeh, Dim. Wah, itu. Dialognya padha kabeh, blockingnya padha kabeh, kenceng kabeh le dialog. Ada, Dim. Nonton ketoprak festival begitu biasanya, Dim. Terima kasih Pak Kris atas ilmunya Pak Kris kecekal ini. Begitu teman-teman memaknai seni tradisi khususnya tari oleh Pak Kristiadi. Oke, beralih ini Pak Kris soal kegiatan-kegiatan yang diinisiatori atau Pak Kris terlibat. Misalnya kenapa Pak Kris waktu itu bikin wayang preman tahun 2018 kalau nggak salah ya. Terus kemudian kenapa bikin apa di Jogja Karnival? Wayang Jogja itu. Why Pak Kris membuat itu atau terlibat di sana? Bisa diceritakan? Jadi saya itu sejarah motif. narasumber dalam festival wayang dunia toh. Oke. Terus festival wayang dunia itu probleme wayang niku, wayang itu menurut saya itu apa namanya, wayang itu domainnya laki-laki. Halanang kabeh wayang niku. Cobi wong wedok sing ning wayang pinten? Sithik. Wayang itu domainnya laki-laki. Berarti wayang itu hasil hegemoni politik kekuasaan laki-laki. Iya. Itu yang harusnya kita hilangkan. Yang kedua, wayang itu domainnya orang dewasa. Jadi pendidikan anak dengan wayang itu saya agak sanksi. Mosok anak diberi pelajaran patine sengkuni disudet dubure lalu Tipe anak. lalu keramas getih Drupadi dan lain sebagainya. Itu kan kekerasan. Yang ketiga, wayang itu domainnya elit politik. Ya. Ora nono kok Tokoh rakyat cilik gitu. tokoh rakyat cilik ya oleh ning kudu turune Dewa Semar, Gareng Petro Bagong itu kan turune Dewa.
turune hal yang sangat luhur. Dadi mboten nonton wayang niku kok cerita tentang kaya Beteng Rotterdam Ngatirah. Ketoprak itu kadang-kadang menjadi domainnya elit politik. Mulakno ning Rotterdam itu saya memunculkan Ngatirah yang hebat, Wulan yang hebat, pembuat bubuk misiu yang hebat, yang berani dengan Sultan. Sekalipun kalau dalam penghadapan sebenarnya itu bisa tidak dimunculkan juga ya Pak. Itu kan artinya pembelaan Pak Aris gak secara pribadi tuh. Memunculkan tokoh Atira menjadi dibikin apa? Dibuat agak banyak episodenya ya. Itu kan sisi sudut pandang Pak. Nggih. Menarik Pak Aris. Nah, lalu saya buat wayang preman. Sing elit politik iki Pandhawa karo Ngastina lho, kerengan. Wayang preman iki rebutan tempat parkir. Antarane geng Kurawa karo geng Pandhawa. Tempat parkir bareng wis gelut rugi kabeh, akhirnya damai. Parkire dibagi. Kowe parkir kene, sing Pandhawa kene ya, sing Kurawa kene. Jadi sing elit politik iki kadang-kadang lek kerengane malah kedawa-dawa. Sing ning isor kudune wis rampung. Premane ya ana wedoke gitu kan. Tidak menjadi wayang preman, tidak menjadi domainnya laki-laki, tidak menjadi domainnya elit politik, tidak menjadi domainnya orang dewasa. Kerengan antar bocah. Sekalipun kemudian penonton kemudian menafsirkan itu bisa ditafsirkan jadi Pak Aris. Ditafsirkan dengan kondisi maksudnya. Ditarik Ya, kepada satu kondisi tertentu misalnya atau ya, nggih. konteks Indonesia, konteks Jogja, konteks politik partai politik juga bisa ditarik ke sana sebenarnya Pak Reza. Itulah kontemporer itu kan seni yang belum punya nilai ya. Dia bisa kontemporer itu seni yang belum punya nilai. Urung ngerti nilai niki arep apa. Nilai niki kepriye itu tawaran nilai toh kontemporer Ya. itu. Nek klasik cetha, wis ngerti ngene iki. Populer cetha disenengi wong. Tapi populer dan klasik itu awalnya juga dari kontemporer pasti. Nyoba rene oh Di ternyata masa itu ya. masa itu pasti dari kontemporer. Campur sari iki mien kontemporer bareng wis dadi disenengi wong di copy paste Jadi dari tradisi. populer. Jadi Bukan, populer. ya. Terus menjadi tradisi atau adat tertentu ya Pak Reza. Belum tentu, Produk kebudayaan tuh Pak Reza. Warisan akhirnya. belum tentu. Belum tentu. Karena kalau tradisi itu nek saya itu eh dia tidak akan berorientasi pada populer. Gitu. Betul. Contohnya Bahkan berpotensi tidak populer. berpotensi tidak populer, tapi dia nilai. Padane sing paling gampang niku kor di gereja. Itu tradisi gereja. Ning nek si penyanyi ne kor neng gereja Ave Maria nyanyi nih, juk pindah neng hotel dibayar. Itu seni komersial. Juk dek nene penyanyi itu nyanyi Pop. sing disenengi wong, niku dadi seni populer. Nah, sing neng gereja niku ora mungkin neng gereja itu band do teko band penontonnya oke juk tali kotang ora mungkin. Itu tradisi. Jadi tradisi itu pasti tidak harus populer ketika dia tidak punya nilai. Kalau wayang populer itu Pak Kris ngejarnya di Wayang sing menghadirkan preman itu, wayang preman. kontemporer karena urung karuan disenengi wong. Tradisi bukan kontemporer itu nilainya belum ada. Respon masyarakat berarti ya. Nggih. Ini wayang kulit juga ada bintang tamu. Itu saya bukan tradisi. Itu seni populer, Mas. Ah iki penontonnya ranono iki. Nek ra nganggo tali kotang. Itu populer. Ranggo bintang tamu. Heeh, itu populer. Bukan tradisi. Ini nek ruwatan itu tradisi.
Jelang wayang ruwat nih. Wayang ruwat mbok nganggo tali kotang ya ora iso. Gamelan sekaten mbok sesuk nganggo bojo galak ora oleh. Karena itu tradisi. Selama itu tidak berpikir soal popularitas, itu bisa tradisi ya Pak ya. Bisa begitu, asalkan punya nilai. Ya, Padane saiki wayang wong, wah iki sing disenengi nganu e. Sri Kandi Edan e, tetap ra iso. itu populer. Iki arep nanggap wayang lho, kita akan nguning-nguning seni tradisi. Wih, nguning-nguning seni tradisi. Oh, ning ndi wayangan sana. Kok anggo bintang tamu lawak? Populer. Tidak bisa dikatakan sebagai seni tradisi dalam Saya tidak. frame-nya Pak Kristiadi. Tidak bisa. Nek ketoprak konvensional, terus kemudian ada ketoprak kembangan garapan, barangkali batasannya agak sedikit bergeser nih berarti Pak Ringgi, atau Nah, ketoprak itu populer apa tradisi? populer pada zamannya, yang juga berkembang pada zamannya, yang sekarang dianggap tradisi. Mboten populer itu. Itu seni populer Pak ketoprak itu. Oke. Maka dari itu dia lentur. Oke. Seni populer dengan gamelan, dengan cerita, maka dari itu dia lentur. Kaya campur sari. Itu populer, Mas. Yang tradisi apa ya Pak ketoprak? Dia memakai elemen tradisi. Gamelan, Kostum, kostum, itu tradisi. cerita ya. Cerita, itu tradisi. Tapi seni ketopraknya sendiri seni populer. Wayang Wong Sriwedari itu populer. Nek saya bukan seni tradisi. Supaya penontonnya seneng, mohon maaf, lalu payudaranya dikelihatkan separuh. Tradisi itu kan 3 pasti. Populer itu kan 3. Seks, kekerasan, dan komedi. Acuannya ke sana Pak Ringgi. Karena orang yang disukai pasti itu. Mengacunya disebut populer itu karena selera publik ya, mengacu kepada Selera apa publik. yang disukai publik. Iya. Wah, ini supaya tradisi ini nganu tari klasik Jogja supaya tradisi ini nganu, Mbok. Nganu, saiki sing saksi-saksi. Nah, itu populer itu sen. Ya ora, eteng ya wis ngono kuwi. Kalau yang jejak karnival itu bagaimana Pak? Itu mereka itu kontemporer. Mereka itu kontemporer. Itu pawe ya. Apa nggih? Saya kebetulan nggak memperhatikan ya waktu itu Pak. Itu kontemporer, Mas. Karena mereka belum tahu nilainya seperti apa. Itu budaya kontemporer, Mas. Nah, bisa juga dia menjadi budaya populer. Ketika orientasinya pada disenengi wong sok apa iki? Ya, melihat respon masyarakat. Kalau masyarakat menyukai berarti populer itu Pak. Kita punya keinginan untuk masyarakat menyukai. Oke. Itu budaya populer. Tari lawung ben pop, ben wong dong ndelok. Mula saiki kepingine apa? Nganggo jeblukan. Nah, itu populer. Kalau kemudian seni tradisi yang kemudian dikatakan bisa mengimbangi kondisi zaman Pak Kris dengan pernak-pernik zamannya. Harus menjadi populer, Mas. Oke. Seni itu harus menjadi seni populer. Memakai elemen tradisi. Maka dari itu wayang kulit yuk nganggo bintang tamu itu. Terus durasi pertunjukannya dikurangi. Nggih. Yuk saiki nganggo eksperimen, nganggo efek ben penontonnya seneng. Tapi apakah itu juga terjadi di wayang kulit untuk apa? Untuk Perwatan enggak? Perwatan? Enggak. enggak. Saya terakhir lihat Perwatan di Bangun Jiwa sama di Imogiri itu. Enggak, tetap sebagai suntuk dan menggunakan fase-fase. Nggih, biasanya tradisi penuh nilai. Lebih diutamakan nilainya daripada bentuknya. Agaknya agak sulit ya di Jogja mencari wayang tradisi total ya. Nah, karena tradisinya sudah nggak ada. Oke. Seni tradisi itu biasanya mati ketika tradisinya nggak ada.
Seni tradisi mati ketika karena tradisinya nggak ada. tradisinya tidak ada. Yang ada lalu Oke. etok-etok tradisi atau bayangan dari tradisi, shadow ritual dan sebagainya istilahnya. Ya, wayang ruwat tidak ada karena tidak ada tradisi ruwat. Nggih. Niku kaya gawe keris souvenir kali mboten niku lho, Pak. Keris itu budaya tradisi napa mboten niku gumantung si keris niku. Wah iki senenge nganu ki. Apa? Keris iki cawang papat ya wis. Itu kan kaya souvenir kan gawene. Cawang papat gitu. Tapi ada sing zaman dulu empuh nganggo poso, nganggo memperhatikan nilai. Niku padha sing dilakoni nek ning masjid budaya rebana ora dibayar. Biasanya tidak komersial. Seni tradisi itu. Makanya jarang ya bikin keris ya empu dulu ya. Kalau sekarang bikin keris orientasinya didol ya. Ya, Lebih cenderung kepada artistik luarannya nggih, dan nggih. lain sebagainya. Batik juga begitu Pak Kris. Nggih. Nggih. Ngomongin batik loh sekarang. Nah, batik itu tradisinya dulu, Pak. Perempuan-perempuan pada batik untuk suaminya. Karena waktu itu Itu kapan Pak Kris? lah masih baru. Oh, belum lama. Mbah Ya? mbah saya. Kalau munculnya batik itu sebenarnya untuk Mbah saya. Dulu mbah saya itu malu kalau pakai batik beli. oke. Yang saya itu, wow, batik aneh becek kok. Tuh, uang sini-sini. Malu kalau membeli karena belum menjadi komoditas. Berarti batik itu dulu dibuat Untuk suaminya. untuk personal Supaya keluarga nih. suaminya selamat, supaya suaminya berkah gitu. Dadi lek batik ya tenanan iku. Nganggo ndonga, mergane kanggo bojone, ngoten niku, Mas. Tidak jual beli, tidak transaksional, tidak komersial. Saya mengalami itu. Saya mau tetak sing batik eyang saya. Nggih mboten dibayar. Donga niku, Mas. Dikasih namanya Sri Dento. Kuwi batik kalau nalon mau nganggo putune. Itu masih saya masih Sekarang mengalami. orang batik orientasinya dijual ya Pak. Nggih. Nah, ning itu bukan, mohon maaf, bukan berarti apik elek to ini. Ya ini kita kan mengalami pergeseran nilai ya Pak. Sing transaksional ki ya apik. Sing populer ki ya apik. Sing tradisi ki ya apik. Iki Ya. mek beda pandang. Beda donya. Gitu. Sing nyanyi ning gereja ki ya apik. Sing nyanyi ning panggung ya apik, ora apa-apa. Ning mek beda kuwi. Kuwi donya sing beda sing ora iso dibandingke. Ya tidak bisa dibandingkan. Heeh. Dikomparasikan bareng-bareng nggak bisa ya. Ora iso. Nilainya berbeda sudah. Nggih, Alamnya berbeda. alame beda, hitungane wis beda. Tidak juga untuk mempopulerkan wayang supaya mudah diterima. Jadi kan Pak Kris kan bikin apa wayang preman itu kan karena beberapa alasan seperti apa tadi hegemoni kekuasaan laki-laki, terus kemudian perempuan juga tidak tersebutkan, tidak mayor dalam wayang, terus anak kecil hampir tidak bisa menikmati wayang. Kemudian ketika itu dibawa ke arah ranah kontemporer, berarti memberikan tawaran nilai termasuk kepada generasi muda ya Pak Kris. Boleh ya Pak Kris ya? Boleh. Sangat boleh kan Pak Kris? Nah, tiga itu harus berjalan. Seni tradisi, seni kontemporer, dan seni populer. Kuwi kudu mlaku kabeh, Mas. Oke. Di dalam sebuah negara itu harus berjalan semuanya. Tidak boleh hanya satu. Ketika itu berbenturan kan agak sedikit repot, misalnya itu kurang rusak wayang atau kurang rusak ketoprak. Kadang begitu ya ketika ada eksplorasi yang baru, misalnya siapa Pak Nanok ya membuat apa ketoprak dengan model misalnya. Beliau mengistilahkan ketoprak model, ketoprak sing main ini, terus ketoprak kewan, ketoprak apa gitu. Tapi di satu sisi juga ada semacam benturan atau gesekan dengan pelaku-pelaku kesenian yang kekeh tradisi misalnya begitu Pak Kris. Kemudian karena tidak ada pakem tertentu,
sehingga menimbulkan gesekan-gesekan yang kemudian sampai kepada personal kelompok, sampai kepada personal orangnya. Itu dalam pandangan Pak Kris sih, itu juga tidak apa-apa ya Pak Kris, munculnya gejolak-gejolak seperti itu Pak Kris. Nah, istilah ngerusak ini masih hegemoni toh, Mas. Oh ya, Kalau saya mengatakan anak-anak muda tari klasik, oh kok yang rusak, itu karena hegemoni saya. Pak Kris menghegemoni gitu. Iya, itu kan nggak boleh. Dalam konsep tari tradisi kan nggak boleh menghegemoni orang lain. Wong kita menghormati kok menghegemoni. Menghegemoni kan tidak menghormati, Mas. Memaksakan kehendak Nggih. untuk terlibat dalam Nggih. pandangan saya dan menghegemoni itu. Misalnya anaknya teman saya nggawe tari klasik, yuk direko-reko dadi kontemporer. Saya nggak boleh mengatakan bahwa dia ngurusak pakem. Kalau saya ngurusak pakem itu saya masuk dalam hegemoni saya. Itu nggak boleh. Oke, sepakat. Mboten iso. Mboten iso. Karena tradisi itu dek nenek ya duwe. Ayo tradisi niku tek sinten? Tek kula mboten to? Ayo. Mboten. Punya masyarakat. Punya masyarakat. Punya generasi. Selama masyarakat menerima juga tidak masalah ya Pak Kris ya. Wong masyarakat mboten menerima mon mboten masalah kok. Kok menerima? Sekalipun nggak menerima juga nggak masalah. Itu kontemporer. Resiko kontemporer itu ya ditampa ya di kadang kala ora. Niku resiko kontemporer. Tradisi digawe kontemporer mboten napa-napa. Wong niku padha-padha teke mbah-mbah kok. Ning bukan tradisinya lho. Nek tradisi ini tetap gamelan sekaten niku ngoten niku. Digawe kontemporer, Sabto Raharjo. Ning iki udu sekaten. Iki kontemporer. Digawe campur sari. Iki udu tradisi, iki populer. Nah, sing tradisi apa? Gamelan sekaten nek setahun pisan, kayak tradisi. Dunia sing pisah kok niku, Mas. Ya, sepakat. Pak. Dunia sing pisah niku, Mas. Dunia sing pisah. Ya, tidak semua teman-teman memahami hal itu, sehingga ya agak sedikit terjadi kerancuan berpikir. Makanya berkesenian ya dibutuhkan intelektualitas, dibutuhkan modal referensial yang banyak, dibutuhkan referensi kesejarahan, tidak hanya soal teori tapi referensi kesejarahan, soal teori nek ra ngerti sejarah ya repot. Makanya idealnya memang kalau berguru ya satu, tidak hanya berguru secara studi atau akademik, tidak hanya berguru secara teknik, tetapi juga berguru terhadap personality, terhadap komunitas, ketemu karo uang-uang pelaku, sehingga tidak putus regenerasi, tidak putus pengetahuan sejarahnya, tidak putus referensial saat itu, sehingga orang watur ngarani itu kan yang runtut seperti itu kebetulan masih jarang karena kalau ngomong membicarakan regenerasi ketoprak atau seni tradisi yang lain kan putus Pak Kris. Tidak banyak orang yang tahu sejarah-sejarah kecuali mereka yang belajar secara personal atau dulan yang sowan ke tempat banyak orang. Itu tidak banyak ya seperti yang dilakukan Pak Kris. Katakanlah banyak sowan di 13 guru tadi, belum tentu juga dilakukan oleh teman-teman pelaku yang lain, sehingga keilmuannya atau tataran capaiannya kemudian agak sedikit berbeda-berbeda. Itu sebenarnya agak mengalami penurunan kualitas generasi deh sepertinya dalam pandangan saya Pak Kris. Nah, kalau kamu guru saya mengatakan, kalau kamu ingin tidak kering dalam kreativitas, ada 3. Mau membuka diri, rela menghormat, dan sabar menanti. Ben Soeharto. Jadi, kalau saya tidak rela menghormat, tidak membuka diri dengan Mas Anas, maka kreativitas saya akan kering. Gumantung pilihanmu. Kalau saya tidak rela menghormat Haswi sebagai sutradara kecamatan, kreativitas saya akan kering, stagnan. Jadi ngoten. Nek guru kula ngoten. Kowe kreatif. Begitu top, kamu tidak punya kerelaan menghormat, kowe stagnan ning kene. Ora bakal kowe munggah meneh. Tinggal pilihan. Nek kowe arep ora rela tidak punya kerelaan menghormat terhadap orang lain, siapapun, maka kreativitasmu stagnan. Karena biasanya orang belajar itu
pasti punya kerelaan menghormat. Ning bareng top gitu tidak punya kerelaan menghormat, kuwi stagnan. Biasanya kamu copy paste dari pencarian kamu. Kamu akan berhenti pada pencarian kamu. Bisa Apa gelem itu? menghormati, soalnya termasuk menghormati yang di bawahnya ya Pak Kris ya? Atau menghormati orang Semuanya ya. menghormati sing tua, menghormati sing enom, menghormati bocah, menghormati wong penari kelas telu SD yang seperti saya ceritakan. Mbok juga apik juga tuh bareng ra teko iki ora rawuh tak gawe ke naskah padahal dia kelas 3 SD sik ngomong ngoten niku pendekar tari sing ngomong ngoten niku pripun waktu itu saya kelas 3 SD sing ngomong ngoten niku pendekar tari Mas kula pripun rasane dadi wong Mongkok wah semangat, spirit membara. Sing rada angel yang ketelu wau Pak Kris. Sabar itu. Prosesnya panjang. nggih kudu sabar Barangkali banyak ya yang merelakan diri menghormati tanpa kesabaran yang tinggi juga mencitat ya Dim ya. Ini soalnya berkesenian ini umurnya panjang, harus panjang ya. Apalagi Pak Kris soal regenerasi Pak Kris. regenerasi kesenian itu membangun peradaban kaya wayang Jogja Karnival itu membangun peradaban perkecamatan saya bukan membuat beteng Rotterdam ya kecil apapun lah itu membangun peradaban Sekarang investasi Pak Kris ya. investasi mas jangan berpikir bahwa seni itu hanya produk seni itu proses nek produk niku ndelok apik elek nek proses niku progres penari iso ngene ajar meneh tambah meneh sithik alhamdulillah apik kowe le tambah sesuk meneh tambah meneh sesuk meneh tambah meneh wah saiki apik ning TVRI Jogja terbaik se Jogja sesuk tingkatke meneh terbaik nasional sesuk tingkatke meneh yuk ning tingkat internasional yuk alhamdulillah kalah sesuk meneh itu by progress bukan produk Beteng Rotterdam juga gitu saksin sesuk saksin ya jeng ya apik wah apik kudu tambah sesuk dadekke telung sin wah itu cah Rotterdam sekarang apal mas halo kowe iki karo iki ya neng setting keraton loh naskahnya nggak ada lah kan sutradara ini aku sakarepku itu dia sudah apa waduh saya harus naik kelas istilah saya naik kelas kamu besok naik kelas ya Pragetan nasional pontang-panting ngoyak-ngoyak apa Kris ya. Nggih. Diarah kene. Wis ngoro kan cepet. nggih iya nggih Kudu siap ini. Saya terlibat harus siap itu Dim. Kowe ngene-ngene ngawuk banget apalane oleh mengeluh iki. Harus mensiasati diri dan mencari golek guru, golek sing sapa sing sedekah sinau karo Pak Kek iki. nek saya Itu melihat naik kelas itu ya Pak Kek. iya nek saya melihat nek dek nene kui apa ya nek dek nene kui tidak memakan hal yang enak pasti tidak kembali misalnya dek nene kui tidak merasa nyaman pasti tidak kembali itu balik mas tak kontak enggak pak ngoten kok. Padahal pasti tidak dengan Karena finansial ngikatnya tidak ngikat physically Pak Kris, ngikat batin proses. Pada akhirnya ketika barangkali di awal tidak suka kemudian dia pulang merefleksikan oh jadi bener kayak bisa juga bisa begitu. bisa juga secara personal mengevaluasi diri Iya. berkaca diri kira-kira begitulah njur dadi gelem wis nek dijak meneh ngono jebul sing bener ngono kuwi kok regenerasine oh ya oke iya meng ora tanggap karo praktis waktu itu karepe diajak naik kelas itu sebenarnya sekalipun secara
personal kangelan. Oleh kangelan ini berarti aku sing goblok sing keset, berarti malah jadi sadar diri seperti itu sebenarnya. Ya tidak semua guru bisa dipahami, terutama generasi muda ini kan maunya serba instan ini Pak Kris. Mboten Mas. Mboten. Tergantung gurunya ya Pak Kris ya. Mboten. Tergantung sing ngancani ya. Mboten instan. Banyak saya temuin penari-penari muda sing gelem rekoso, wah banget. Masih banyak Kris. Wah, pemain-pemain ketoprak sing gelem rekoso, wah banget. Sangat banyak. Pemain-pemain pelawak-pelawak sing gelem rekoso sing enom-enom wah akeh banget. Sutradara-sutradara hebat bagus sekali. Banyak sekali. Mereka bukan orang yang suka instan sebetulnya. Keadaan yang membawa ke sana iya mungkin. karena batasan-batasan tertentu dalam sebuah garapan barangkali Pak Kris ya. Tapi kalau generasinya sebenarnya tetap mau lah. Saya juga ketemu anak-anak SMA juga mau tuh. Iya Mas. Diajak proses ngasih berbulan-bulan, ngasih bertahun-tahun juga. Iya. Coba pengrawit kecil-kecil itu sekarang hebat-hebat kan. Penari-penari cilik-cilik apik-apik Mas. Bagus-bagus mereka. Pak Kris tidak meragukan regenerasi Pak Kris ya. Boten, apik-apik regenerasi tradisi itu bagus Mas. Siap. Baik-baik ketoprak. Wah mbok cah nom-nom wah banget sing apik. Wah mbok nek ning Rotterdam itu 20 tuh ana. Nom-nom apik-apik Mas. Dan tokoh lho. Nah, klerune regenerasi itu, yuk regenerasi tapi tidak dijadikan tokoh. Oke. Dijadikan figuran. Oke. Itu keliru. Nek neng tari mboten. Sing senior guathuk yang junior. Ini terjadi gesekan nih. Sehingga iki ngatur rono. Ben dadi tokoh. Ben dadi. Ini pasti berguru betul. Itu yang terjadi di Angkringan, di Rotterdam, di teman-teman sutradara di TVRI. Jadi tak ngengerke Mas. Kowe karo iki, tak ngengerke. Aku njaluk sedekahmu. Kamu harus rela sedekah untuk membagi ilmu dengan yang junior ini. Nek nganti junior elek, dosamu. Wah itu sudah gitu. Harus begitu. Di TVRI, di Angkringan, di PT Rotterdam seperti itu Pak Kris. Ditari begitu. Itu saya pakai metode tari kok. Semuanya. Karena bukan tari itu baik, tapi saya ngerti ini itu mingan. Yang metode tari itu. Jadi regenerasi ini ngono kuwi. Ojo gawe pentas tari, yuk regenerasi. Pokoke kabeh tuwa kabeh senior kabeh Ngerol meneh. ngerol. Sing enom-enom dadi prajurit itu bukan regenerasi nek saya. Ya ada sih prajurit pasti ada. Tapi yang enom yang dari tokoh harus ada. Nek saiki ora ana ya siji. Sesuk kudu loro. Sesuk kudu telu. Sesuk kudu papat. Sesuk kudu separo. Nah, regenerasi niku mboten yuk tuwa dhewe, enom dhewe mboten. Harus gathuk bergesekan. Tandemke. Nah, istilahnya tandemke. Nek perlu sing nom kudu muncul ya Pak Kris ya. Harus Dim, bangun Dim. Kuda kamera Dim. Mungkin Pak Kris ini terakhir karena sudah 1 jam lebih. Harapan Pak Kris terhadap teman-teman seniman, terutama seniman muda. Napa nggih harapan nggih? Harapan atau masukan, saran atau ya semangat untuk teman-teman seniman muda lah. Dari Pak Kris tadi sebagai Cacah nom-nom niku pun semangat-semangat ya. Oke. Lah kula niku mboten tahu Terhadap gejala-gejala hari ini Pak Kris? napa. Ya. Monggo Pak Kris. Mboten nih. Oh, mboten ada. Tari niku semangat-semangat. Ketoprak cah nom-nom nggih semangat-semangat apik-apik. Kerawitan gue apik-apik do semangat-semangat kula jeng matur napa nggih mboten nonton nih. Nek jujur ngoten niku penari muda dengan generasi saya bagus mana? Padha apike Mas sekarang itu. Padha apike dengan generasi saya. Malah saiki luweh akeh. Wong generasi saya itu cuma 13, sekarang banyak apik-apik Mas.
Mboten nonton nek kangge generasi muda. Semangat mawon. Kalau dari saya semangat teman-teman ya. Begitu. Apa terus? Terima kasih Pak Kris. Wah. Oke teman-teman semua, sudah 1 jam lebih kita berjalan berdiskusi dengan Pak Kristiadi soal seni tradisi, soal TVRI dan soal regenerasi versinya Pak Kristiadi. Pak Kris, Matur nuwun sangat, terima kasih Pak Kris sudah Mas. diberikan kesempatan Mas untuk Asti. sowan. Oke teman-teman semua, jangan lupa jangan lupa teman-teman semua tetap subscribe channel ini, like, share, dan komen. Silahkan di dalam komen itu teman-teman boleh usul kepada kami pembicara siapa yang perlu kita sewani. Jangan lupa teman-teman semua, kita juga membuka sponsor, membuka endorse apapun bentuknya, nomor ada di deskripsi. Silahkan diambil kesimpulannya teman-teman semua. Ketemu lagi dalam podcast berikutnya. Oke, see you next time dan salam jumpa. Dadah.